menghadirkan ahli sosiologi forensik, apalah itu yang menurut pemikiran sederhana saya sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kasus ini. Ini sederhana banget, nggak usah sosiologi, nggak usah forensik, datakan ijazah aslinya selesai. Makanya ini bertele-tele sidangnya sampai 4 bulan nih. Sebentar, coba itu teriak-teriak itu. Tolong saya ingatkan ya. Kalau Anda tidak tertib, saya suruh keluar. Kalau tidak sabar, kalau tidak tidak tertib di persidangan ini, saya suruh keluar. Itu yang ke-14 nggih. Jadi saya orang tidak ngerti hukum, ya Allah, kenapa cuma urusan begini aja pakai sosiologi, forensik, macam-macam. Terus kemudian apalagi nih, gelar profesor ahli bahasa palsu. Nah kemarin yang terakhir itu viral videonya. Ternyata saya bilang begini karena memang selama persidangan beliau dipanggil profesor dan beliau nggak klarifikasi itu bahwa saya bukan profesor, enggak, beliau diem aja. Jadi selama persidangan, nah setelah kita datangkan saksi yang di atasnya baru ketahuan bahwa itu palsu. Ada agama dipalsukan, ada gelar yang dipalsukan. Ini saudara saksi ya, yang bisa saya sampaikan. Mohon pendapatnya, mohon kuliahnya, mohon ilmunya. Terima kasih. Terima kasih. Yang diminta pendapat ya, pendapat saksi, pendapat ahli ya, pendapat ahli. Itu ada yang disampaikan itu adalah fakta-fakta di persidangan. Assalamualaikum saudara ahli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenal beliau dan sering satu panggung, dan saya tahu beliau orang merdeka, orang yang berdaulat, yang tidak bisa dibeli, yang tidak bisa disogok. Dan dalam ruangan yang terhormat ini, saya ingin kita juga nggak janjian demi Allah ya. Tidak janjian, kalau saya mencari ridho Allah, tidak cari kalah dan menang, saudara ahli ya. Baik, saya punya catatan menarik selama sidang ini, ada sekitar 15 catatan, saya bacakan secara cepat dan minta pendapatnya ahli. Menurut saya ini cacat moral, kalau menurut ahli bagaimana? Wallahu a'lam. Pertama, ada pasal titipan atau pasal kopas, ya. Jadi ada berapa saksi itu di dalam BAP-nya itu ternyata sama. Ada 5 saksi, 6 saksi itu di dalam BAP-nya sama, yaitu kami menyebutnya sebagai pasal titipan. Yang kedua, saksi palsukan agamanya, pernah hadir di sini. Saksi disumpah pakai Al-Quran, mengaku Islam, disumpah pakai Injil, mengaku Kristen. Nah, dan itu sudah lewat, hampir selesai itu saksi itu. Kami semua sudah nggak mempermasalahkan. Tapi di ending tiba-tiba Bapak Andika menemukan di BAP-nya itu ternyata KTP-nya beragama Islam. Seandainya tidak ketemu, lewat itu. Nah, itu yang kedua ya, jadi ada saksi yang memalsukan agamanya. Yang ketiga, kualitas saksi yang sering mengatakan lupa, tidak tahu, lupa, tidak tahu. Jadi saya merasa tidak sebanding dengan yang saya jalani selama 4 bulan ini kalau sudah lupa, tidak tahu, lupa, tidak tahu. Yang keempat, legal standing pelapor. Ya. Tadi sudah dibahas sebagian masalah delik aduan tadi itu. Tidak ada legal standing, tidak ada hubungan dengan kerabat. Yang dibahas ijazahnya Jokowi yang melaporkan anak kemarin sore yang culun, yang tidak ada kerugian juga apa ya. Itu yang kelima. Yang keempat, yang kelima, semua saksi hanya berasumsi bahwa ijazahnya asli, tapi tidak pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri sampai detik ini. Yang keenam, buku induk yang nomor 14 hilang. Itu langsung 11 atau 14 saya lupa. Langsung kepala sekolahnya sendiri yang ngomong di sini, dan sampai sekarang belum ketemu katanya. Kemudian yang ketujuh, saksi tanpa dipanggil tapi diarahkan. Jadi ada satu orang mengarahkan beberapa saksi untuk ketemu di Polres, untuk di BAP tanpa melalui panggilan. Jadi saya berpikir kalau memang benar ngapain buang energi dan tenaga dan waktu ngarah-ngarahkan orang, mending datang ke sini bawa ijazahnya selesai. Itu yang ke-7 ya. Yang ke-8 beliau adalah kakak kandungnya Ibu Iriana ya. Yang ke-9, 2 komentator di akun GN dihadirkan. Jadi saya ingat betul itu. Hanya supaya kelihatan resmi, kelihatan apalah gitu ya, sampai komentar yang di YouTube saja dihadirkan 2 orang jauh-jauh. Padahal kalau saya mau ini bisa jadi komentator saya semua ini, positif semua ini. Kurang lebih begitu ya. Kemudian yang ke-10, mubahalah dituduh sebagai penodaan agama. Bagaimana dengan sumpah pocong dan lain-lain, dan saya bukan penoda agama. Yang ke-11, salah faham atau fahamnya salah dengan mubahalah. Yang ke-12, memenjarakan warga negara seenak perutnya sendiri. Saya
Saya merasa sebagai warga negara yang taat pajak, yang tidak punya mobil Rubicon itu, di penjara seperti ini. Jadi kalau selesai sidang semua pulang ke rumahnya masing-masing, ketemu anak istrinya, saya balik ke sel. Ya. Ya, tapi nggak apa-apa, saya sudah ikhlas. Justru saya takut, ya Allah, kasihan mereka yang berkonspirasi ini. Ya. Tolong jangan azab mereka, ya Allah. Gitu. Nah, jadi nanti ini saya pulang ke sel, Pak. Ya. Yang lain pada pulang ketemu anak istrinya. Oke. Kemudian apa ini? Menghadirkan ahli sosiologi forensik. Apalah itu yang menurut pemikiran sederhana saya sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kasus ini. Ini sederhana banget. Nggak usah sosiologi, nggak usah forensik, datakan ijazah aslinya selesai. Makanya ini bertele-tele sidangnya sampai 4 bulan nih. Sebentar, siapa yang teriak-teriak itu? Tolong saya ingatkan ya. Kalau Oke, Anda tidak mohon tertib, ya, saya suruh izin, keluar. saudaraku. Kalau tidak sabar, kalau tidak tidak tertib di persidangan ini saya suruh Itu keluar. yang ke-14 nggih. Jadi saya orang tidak ngerti hukum, ya Allah, kenapa cuma urusan begini aja pakai sosiologi, forensik macam-macam. Oke, terus kemudian apalagi nih? Gelar profesor ahli bahasa palsu. Nah, kemarin yang terakhir itu viral videonya. Ternyata saya bilang begini karena memang selama persidangan beliau dipanggil profesor dan beliau nggak klarifikasi itu bahwa saya bukan profesor, enggak, beliau diem aja. Jadi selama persidangan, nah, setelah kita datangkan saksi yang di atasnya baru ketahuan bahwa itu palsu. Ada agama dipalsukan, ada gelar yang dipalsukan. Ini saudara saksi ya yang bisa saya sampaikan, mohon pendapatnya, mohon kuliahnya, mohon ilmunya. Terima kasih. Terima kasih. Yang diminta pendapat ya, pendapat saksi, pendapat ahli ya, pendapat ahli. Itu ada yang disampaikan itu adalah fakta-fakta di persidangan menurut catatan terdakwa ya. Nah itu. Karena ini catatan pendapat, terdakwa jadi, otomatis kan versi terdakwa. Monggo mau ditanggapi. Terima monggo. kasih Bapak. Karena ini pendapat, barangkali saya tidak bisa memverifikasi satu persatu ya, karena banyak soalnya dari satu sampai berapa tadi. Tidak membuat catatan karena saya soalnya banyak sekali tapi tadi. itu nyata, Pak. Borong jadi satu terjadi di soalnya, sini. ya. Itu nyata. Saya membaginya menjadi tiga besar. Tentang penyidikan itu tunduknya pada manajemen penyidikan. Jadi ketika penyidik melakukan pemberkasan ternyata tidak sesuai dengan KUHAP, itu masuk kategori judicial malpraktik ya. Judicial malpraktik. Jangan dipikir pengacara itu ada kena judicial malpraktik, dia ngajukan banding harusnya pidana 1 minggu, 8 hari dia bisa ajukan, bisa dipidanakan itu. Karena kepolisian itu punya manajemen penyidikan ya. Perkap nomor 6 tahun 2019, di situ diatur bagaimana memanggil saksi, memanggil ahli. Karena saya juga biasanya dihadirkan di polisi. Saya pernah diperiksa di Balikpapan, di Poltabes Semarang saya diperiksa 2 kali sebagai ahli yang dihadirkan oleh polisi. Jadi kalau seperti itu namanya judicial malpraktik. Sangat berbahaya negara bisa dielaborasi sedemikian kecilnya ya. Orang yang tidak punya legal standing sebagai saksi dihadirkan, kemudian di briefing ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kemudian itu membawa konsekuensi pembelokan dan berakibat pidana ya, itu namanya judicial corruption. Saya bisa buktikan di sini judicial corruption. Jaksa Sirusinaga yang menangani Gayus membelokkan dari pasal korupsi menjadi penggelapan dalam jabatan, dia dicopot dari jabatannya dan dipidana. Itu tugas penasihat hukum menurut saya ya. Jadi dua aliran itu. Kemudian yang ketiga, ada peristiwa pidana di sini. Kalau tadi saudara terdakwa menyebutkan mereka menyampaikan identitas palsu, pemalsuan identitas 2 pasalnya, pemalsuan identitas dan pemberian keterangan palsu di dalam sidang pengadilan. Itu bisa langsung ditetapkan, dijadikan tersangka dan ditahan itu ya. Yang terakhir saya ingin sampaikan, saya kepada diri saya sendiri, Pak Hakim, juga kepada saudara terdakwa ya, saya ingin mengajak Anda semua yang muslim, mari bersama saya istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi tetaplah perjuangkan keadilan, karena pengadilan itu diputus selalu berdasarkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan rasa cinta saya kepada hakim saya tunjukkan
Anak saya keempat, saya beri nama Bismar, Pak. Ya. Saya cinta kepada hakim. Anak keempat anak saya punya anak 4, satu itu memilih guru bahasa Inggris, yang kedua psikolog, yang ketiga ikut saya, yang keempatnya saya berikan nama Bismar. Artinya saya masih percaya di relung-relung hati Pak Hakim masih ada keadilan dengan istighfar. Mohon maaf, begitu jawaban saya.